Shalom teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Kornelius. Hari ini kita mengambil tema tentang khotbah Petrus dan baptisan Kornelius. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya dan berjalan dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa Engkaulah menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya sungguh ketika kami membaca firman-Mu ini, Engkau membuat kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti Tuhan, tetapi Engkau sendirilah berkata-kata kepada kami, menyatakan maksud-Mu melalui firman ini. Dan tuntunlah kami, ketika kami mengenal maksud Tuhan, kami boleh berjalan dalam tuntunan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki itu. Berkatilah kami mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah lanjutan dari cerita tentang Kornelius, ya, pertemuan Petrus dengan Kornelius. Lukas mencatat setelah Petrus itu bertemu dengan Eneas di Lida, lalu bertemu dengan Tabita di Yope, dia dijemput untuk bertemu dengan seorang perwira Romawi
di Kaisarea untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, sudah kita bahas pada waktu yang lalu bagaimana Tuhan menampakkan diri pada Kornelius, menampakkan diri kepada Petrus, dan Petrus kemudian pergi ke Kaisarea dan bertemu dengan Kornelius. Dia bertemu dengan banyak orang di dalam rumah itu karena Kornelius mengundang saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mendengarkan Petrus. Ya, pada bagian yang lalu di ayat yang ke-33 dikatakan begini. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, kata Kornelius, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ya, jadi Kornelius dan saudara-saudara itu berkata, sekarang berkatalah pada kami Petrus. Nah, saudara, kita akan membahas tentang apa yang dikatakan Petrus ini ya. Pertama-tama Petrus memulai khotbahnya dengan sebuah pencerahan ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34 tuh, maka mulailah Petrus berbicara, katanya. Nah, kata mulailah Petrus berbicara itu sebetulnya punya makna maka mulailah Petrus membuka mulutnya, begitu ya. Yaitu menunjukkan sebuah proklamasi pemberitaan yang penting ya. Dan dimulai dengan apa? Dia menunjukkan sebuah pencerahan bagi dirinya sendiri. Dia berkata begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan pada orang Israel, yaitu firman yang beritakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Saudara-saudara, indah ya, Petrus itu memulainya dengan menyatakan bahwa aku hari ini sungguh diberkati Tuhan. Perkataan itu menunjukkan bahwa aku terheran-heran ya. Aku kagum, aku takjub akan kenyataan ini ya, bahwa hari ini aku diberitahu Tuhan, Dia adalah Tuhan segala bangsa ya. Pencerahan ini luar biasa ya, karena inilah firman yang Ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel. Siapa orang Israel itu? Ya Dia sendiri ya. Jadi bagi Petrus, apa yang tidak disampaikannya itu adalah berita bagi dirinya sendiri ya, yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu mengasihi segala bangsa. Orang Yahudi selalu merasa mereka adalah orang pilihan ya. Bangsa lain itu bukan bangsa pilihan ya. Mereka adalah orang-orang kafir ya. Jadi ini sebuah pengakuan ya tentang adanya kebenaran orang-orang bukan Yahudi di hadapan Allah dan perkenanan Allah pada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam sukacita itulah Petrus itu kemudian memberitakan Injil itu ya. Kira-kira Petrus ngomong gini, saudara, saya hari ini sungguh diberkati, saya diberi pencerahan oleh Allah ya. Ini berita bukan untuk kalian saja, tapi untuk saya, untuk kami orang Israel, gitu ya. Bahwa Allah itu adalah Allah segala bangsa dan Dia mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, barulah setelah itu, saudara-saudara, Petrus itu mulai khotbahnya. Nah, setelah apa yang dikhotbahkan Petrus, dikatakan bagian pertama ini adalah kamu tahu, saudara-saudara, tentang cerita yang terjadi di daerah Yudea, Galilea sejak Yohanes Pembaptis. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa ini tidak jauh daripada penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi berita tentang Kristus yang memberitakan Injil, Kristus yang disalib, Kristus yang adalah Rabi yang diutus Allah itu diketahui oleh orang-orang ini ya, diketahui oleh orang-orang di Kaisarea. Memang Kaisarea tidak terlalu jauh dari daerah Galilea dan sekitarnya itu ya. Petrus menekankan begini, saudara-saudara, Yesus itu adalah Mesias ya. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah,
ini nampaknya orang-orang ini mengenal budaya Yahudi, sehingga kata diurapi itu untuk raja, untuk imam, dan untuk nabi ya. Dan kata diurapi itulah yang membuat sang juru selamat itu disebut Mesias, Kristus, karena kata Mesias dan Kristus itu artinya diurapi, ya begitu ya. Jadi Kristus itulah sang Mesias. Yang kedua, dia mengatakan dialah yang berkeliling ke daerah-daerah, ke kota, ke desa untuk pertama berbuat baik, yang kedua menyembuhkan orang-orang sakit, dan yang ketiga mengusir setan-setan. Lalu Petrus menambahkan dia melakukan semuanya itu dengan berhasil sebab Allah menyertai dia. Nah saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kamu mendengar bagaimana ada kuasa itu, dan kuasa itu dari Allah. Allah yang mana? Yang saya percayai dan yang kamu percayai. Allah yang menunjukkan diri kepadaku dengan malaikat itu, dan yang menunjukkan diri kepadamu dengan malaikatnya itu waktu kita berdoa itu ya. Lalu Petrus menambahkan, dan kami ini, saya maksudnya yaitu Petrus dan murid-murid yang lain, adalah saksinya. Kami ikut saudara-saudara waktu Tuhan melakukan segala kebaikan itu. Waktu dia menyatakan diri sebagai Mesias di tengah-tengah orang-orang Israel itu. Nah, kemudian ayat 39 sampai 41 dia mengatakan hal yang penting ya. Nah, ini yang pokok tentang pemberitaan Kristus. Dikatakan, tetapi orang-orang Israel itu kemudian menggantungkan dia di salib. Yesus sang Mesias itu disalib. Tetapi dia tidak mati, saudara-saudara. Sebab pada hari yang ketiga dikatakan Allah membangkitkan dia. Nah ini berita pentingnya saudara-saudara ya. Yesus Kristus yang bangkit. Mesias itu bukan cuma menunjukkan kuasa Allah disertai Allah, tetapi dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Nah itu dia yang menunjukkan kuasa yang paling hebat, begitu ya. Kuasa yang tidak dipunyai oleh siapapun juga, sebab dia adalah bukan cuma manusia, tapi dia adalah Allah, gitu ya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit dia menampakkan diri kepada kami. Memang kata Petrus tidak pada semua orang, tapi pada kami yang dipilih, ya. Dan bersama kami dia itu makan dan minum setelah kebangkitannya. Jadi Petrus mengatakan Yesus itu betul-betul bangkit secara fisik. Makan sama-sama kami, minum sama-sama kami. Dan apalagi saudara-saudara, kita mengerti bahwa selama 40 hari itu nampaknya Tuhan bukan cuma makan dan minum, tapi mengajarkan banyak kebenaran, menyingkapkan banyak rahasia yang mereka tidak mengerti, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, nah saudara-saudara sekalian, lalu Petrus itu menutupnya dengan begini. Dan Kristus itu, ya, sebelum dia naik ke sorga, memberi perintah kepada kami untuk memberitakan Injil bagi semua bangsa. Semua bangsa itu segala bangsa. Kabar baiknya itu apa? Bahwa dialah yang dipilih Allah untuk menjadi hakim atas semua bangsa. Saudara, menarik ya. Bukan cuma di kekristenan, tapi dalam kepercayaan-kepercayaan lain tuh hadirnya Mesias, hadirnya sang penghakim yang terakhir itu ada. Ya, entah itu namanya apa kita tidak tahu, tetapi oknum yang akan menghakimi dunia itu muncul di banyak kepercayaan. Dan Petrus itu mengatakan bahwa Kristus Yesuslah itu yang akan hadir itu. Ya, dia akan menjadi penghakim bagi segala bangsa. Dan satu lagi berita baiknya. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan beroleh pengampunan dosa. Saudara-saudara, kabar baik itu adalah pengampunan dosa. Itu memberitahukan bahwa kita semua ini orang berdosa, dan yang kita butuhkan adalah pengampunan dosa. Untuk selamat dalam penghakiman terakhir itu,
dosa kita harus diampuni. Sebab tanpa Kristus Yesus yang menebus kita, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan selamat pada penghakiman terakhir. Sebab kita semua adalah orang berdosa. Nah, saudara-saudara, kabar baik itu disampaikan kepada Kornelius dan seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya di situ. Nah, lalu firman Tuhan mencatat ya di ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkhotbah, dikatakan Roh Kudus turun atas mereka. Ya, teman-teman itu termasuk orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus, orang-orang Yahudi itu tercengang-cengang karena mereka berbahasa roh. Dan ada perkataan nih, seperti yang mereka terima pada waktu Pentakosta. Nah, saudara-saudara, bagian ini mengatakan ketika Petrus sedang berkhotbah, itu nampaknya khotbah ini sebetulnya belum selesai. Ya, belum selesai. Saya tidak tahu diselesaikannya bagaimana. Memang kalau kita perhatikan dalam khotbah-khotbah lain di dalam Kisah Para Rasul, selalu buntutnya itulah bertobatlah, begitu ya, dan terimalah Yesus. Nah, ini tidak ada nih ya, belum sampai ada bertobatlah dan terimalah Yesus, Roh Kudus itu turun. Nah, ini para penafsir mengatakan sesungguhnya Kornelius itu sudah diselamatkan, ya, dan orang-orang yang menerima Roh Kudus itu. Dan kesaksian Petrus, berita Injil itu hanya untuk meneguhkan keselamatan itu. Saudara-saudara, saya kira itu benar ya. Keselamatan kita itu anugerah Tuhan. Ya, iman itu ditimbulkan oleh Tuhan. Bahwa karya Roh Kudus itu mendahului iman kita untuk percaya pada Yesus. Cerita tentang Kornelius ini menceritakan kebenaran itu, ya. Sungguhnya Kornelius sudah diselamatkan dan malaikat itu menyuruh dia untuk memanggil Petrus supaya memberitakan Yesus. Nah, ini menarik, saudara. Jadi kenapa kok Kornelius itu tidak diselamatkan begitu saja? Kok harus mendengarkan berita tentang Yesus? Sebab keselamatan itu haruslah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oleh pemberitaan Injil lah, oleh iman pada Yesus lah, Kornelius kemudian diteguhkan keselamatannya. Ya, dipastikan keselamatannya. Tetapi menarik ya, Tuhan menuntun dia untuk datang kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa keselamatan itu haruslah di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi itu tercengang, dan kemudian Petrus berkata, saudara-saudara, orang-orang ini menerima karunia Roh Kudus sama seperti kita. Kapan sama seperti kita itu? Sama seperti kita itu maksudnya terjadi pada hari raya Pentakosta. Ya, jadi inilah Pentakosta yang kedua dalam Kisah Para Rasul, di mana Roh Kudus turun pada orang-orang bukan Yahudi. Ya, di rumah orang Romawi, bukan di Yerusalem, di tengah bangsa-bangsa lain. Ini memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada Petrus, memberitahukan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia bahwa sungguh Roh Kudus itu juga turun kepada bangsa-bangsa lain. Dan karena itulah Petrus berkata, kalau Roh Kudus itu sudah diturunkan pada mereka sama seperti kita, apa halangannya mereka dibaptis? Artinya, apa halangannya mereka menjadi murid Yesus Kristus Tuhan kita? Maka Petrus itu kemudian memanggil mereka untuk menyiapkan baptisan, dan hari itu mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya. Dan dikatakan Petrus itu diminta untuk tinggal bersama-sama dengan mereka beberapa hari. Saya percaya itu untuk meneguhkan iman mereka, menjelaskan siapa Yesus Kristus. Sebab saya percaya waktu itu belum ada perjanjian baru, saudara-saudara ya. Cuma ada perjanjian lama. Dan Petrus menceritakan siapakah Mesias itu, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam PL itu, yang digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Apa yang bisa kita pelajari di PA kita hari ini? Yang pertama,
Berita utama dari apa yang kita bahas ini terdapat dalam ayat 34, 36, dan 47 itu ya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang Kristenan dianggap itu miliknya orang Yahudi gitu ya. Tuhan Yesus datang hanya untuk orang-orang pilihan Allah gitu ya. Kamu memberitakan Injil pada umatku saja. Saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul, dari Amanat Agung, kita diyakinkan, kita dipastikan bahwa Kristus Yesus datang untuk menjadi Tuhan bagi segala bangsa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan orang-orang Israel? Saudara-saudara, orang Israel memang dipilih Tuhan untuk membawa juru selamat itu datang ke dalam dunia, untuk membawa firman Tuhan, kitab suci dan nubuat-nubuatnya ke dalam dunia. Ya, mereka adalah betul perantara kedatangan Sang Mesias itu. Tetapi keselamatan itu bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Mereka dipilih Allah hanya untuk menjadi perantara. Ya, tetapi saya percaya Allah pun mengasihi mereka, sama seperti Allah mengasihi semua bangsa. Yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari ini, kita mendapati bahwa Tuhan itu menurunkan Roh Kudus itu, membuat visi Kornelius dan visi Petrus itu bertemu, itu semuanya untuk memberi tanda. Tanda pada siapa, saudara-saudara? Tanda bagi Petrus, tanda bagi orang-orang Israel yang menyertai dia. Ya, tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi segala bangsa. Nah, menarik ya, saya bersyukur hari ini kita mengerti bahwa Petrus itu terbuka pada penyataan Allah. Saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Dan kalau kita diizinkan untuk menyelamatkan orang-orang, memberitakan Injil dan orang-orang bertobat, kadang-kadang berita itu adalah bagi kita untuk menunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi orang-orang. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan. Injil itu seringkali bukan bagi orang lain, Injil itu bagi kita sendiri. Ya, Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan bangsa-bangsa. Tapi Tuhan memakai kita supaya iman kita diteguhkan dan kita dituntun untuk makin mengenal Dia. Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya setelah kita makin mengenal Dia, kemudian kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, nanti minggu depan kita akan bicara bagaimana Petrus itu kemudian menghadapi tantangan, saudara-saudara, ya, tentang Kornelius ini. Tetapi dengan apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya, dia menyaksikan bukan kehebatannya, tapi dia menyaksikan, lihatlah betapa Tuhan itu berkarya dalam Kristus Yesus di dalam bangsa-bangsa. Ya, Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari hari ini. Kiranya Engkaulah yang menuntun kami supaya bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Engkau menyadarkan kami. Sesungguhnya Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan kepada kami, pada orang-orang lain yang kami lihat, supaya itu meneguhkan iman kami untuk mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, untuk bersukacita akan kasih-Mu yang besar pada segala bangsa, untuk menuntun kami hidup sesuai dengan hati-Mu. Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar, berikanlah kami sukacita untuk terus memberitakan Injil, dan biarlah kami boleh menyaksikan lagi betapa baiknya Tuhan, betapa besar kuasa-Mu, betapa kasih-Mu itu menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan bertemu kembali hari Selasa jam 6 sore untuk mendiskusikan bagian yang kita pikirkan bersama ini ya. Sampai ketemu di Zoom meeting kita.